tidak hadir hari ini? Semua hadir? Oke, bagus. Sebelum kita belajar, kita berdua dulu. Siapa yang kedua hari ini? Oke, Yosi. Ambil sikap berdoa yang baik. Terserah ya. Terima kasih Kak Yosi. Oke, coba kita konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2, tepuk 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, kita akan belajar hari ini tentang keterlibatan gereja. Nah, untuk itu kalian harus tahu apa tujuannya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini? Baik, nah di sini dikatakan peserta didik mampu mengaplikasikan perwujudan iman dalam hidup bergereja secara mandiri dan kreatif dengan menggali pengalaman. Nanti kita akan menggali pengalaman dari sebuah video. Ya, kita lihat videonya bagaimana. Nanti kamu lihat apa yang terjadi di sana, kemudian kita tanggapi. Ya, kita lihat videonya. Aku mau menjadi Muslim. Sudah lama aku memberikan kesempatan ini. Aku selalu aku bisa dikatakan aku menjalankan saya. Semakin sudah peluang menuliskan dari besar akan sangat rendah. Dan esok hari semuanya akan dilihat. Gimana Bu? Hari ini banyak toh? Kedengaran saudara? Ya, kalian apa yang kita dapatkan? Ya, Nah, itu pun dia belajar. Sebelum dia ke gereja, dia belajar. Bantu orang tuanya. Dia dengan handphone juga masuk seperti kalian. Nah, pagi-paginya dia bangun mau berangkat
Gereja. Ayo, yang kedua. Apa namanya? Dina. Kesian dong. Karena dia di ruangan seperti jadi dia terlambat digital itu. Dicari lambat versinya. Kalau gereja ini masih sudah digantikan Baik anak-anak, kita sudah menonton sebuah kisah tentang siapa tadi? Dina. Oke. Nah, yang pertama coba kita diskusikan atau langsung kalau bisa kita jawab, langsung kita jawab ya. Angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Kegiatan apa yang diikuti Dina? Oke, Paulus. Miss Dinar. Oke. Nah, mengapa Dinar tidak jadi bertugas? Coba si Glenn. Apa suaranya tidak terdengar? Karena dia terlambat. Nah, ada di sini yang Miss Dinar. Ada di sini yang Miss Dinar. Pito. Siapa lagi? Oh, si Kevin. Oke. Si Pito dan si Kevin. Pernah nggak ketika bertugas terlambat? Nggak pernah, selalu on time gitu ya. Nah, kalau ada tugasnya harus bersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Kemudian, apa saja yang harus kamu lakukan jika ingin menjadi anggota Miss Dinar? Apa saja yang kamu lakukan jika kamu dipilih menjadi Miss Dinar? Nah, oke Robert. Tidak boleh terlambat. Apalagi? Paulus. Menyiapkan hati untuk melayani Tuhan. Bagus. Ayo lagi. Ayo. Mempersiapkan diri agar tidak gugup. Bagus. Ada lagi. Apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi anggota Miss Dinar? Ada lagi. Siapa? Apa yang akan kamu lakukan? Empat, tidak terlambat, tadi mempersiapkan diri sudah tidak gugup. Apa lagi? Robert lagi. Percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk jawab-jawaban kita. Bagus ya. Nah, kemudian sekarang coba yang nomor 4 ini, coba kamu diskusikan dalam kelompokmu. Apa contoh-contoh keterlibatanmu di dalam gereja masing-masing? Kan di sini ada yang Protestan, ada yang Katolik. Nah, salah satu contohnya menjadi Miss Dinar. Kalau di Protestan, keterlibatanmu di gerejamu apa aja? Ngapain? Kan? Misalnya ikut apa namanya kalau kalian pelajaran Alkitab apa? PA ya kan? Nah, semacam ini coba kamu tuliskan dulu 4 saja.
Apa kegiatanmu yang kamu ikuti di gerejamu masing-masing? Yang beragama Buddha, silakan apa kegiatanmu di agamamu? Apa peranmu gitu? Apa kegiatan yang kamu ikuti? Coba dituliskan dulu. Cepat saja. Diskusikan di dalam kelompok. Satu orang aja diskusikan kepada kawannya. Ayo, silakan. Ayo, diskusikan. Boleh. Boleh. Dituliskan diskusi. Yo, bagus banget. Misalnya yang dipukul remaja ikut membaca kitab suci, orang yang kali ada lekor coba misalnya kalau Natal apa peran kalian? Ya, atau leader, atau bermain musiknya, atau hanya umat saja. Nanti tiap kelompok diungkapkan ya. Tiap kelompok diungkapkan satu orang saja yang membaca. Empat aja. Ya, kalau lebih 4 pun boleh. Ya. Oke, sudah? Kelompok mana yang sudah? Yang lain? Baik. Oke, kalau sudah, baik, kita mulai dari kelompok ini. Berdiri, baru dibacakan. Ayo. Kita dengar ya, kawan-kawan. Nah, dari kelompok kami. Selamat pagi teman-teman, kami akan membacakan tentang ibadah pada gereja. Yang pertama, mengikuti Bethani, menjadi saudara, mengikuti sakramen komuni, dan mengikuti PA. Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, tadi dikatakan yang pertama ikut Vesparani. Ada lagi? Menjadi Somliaden. Apa
Apalagi tadi? Sakramen komuni. Menjadi mengikuti PA. Mengikuti PA. Komuni. Mengikuti PA, Pak. Apalagi? Mengikuti PA. PA. Oke, bagus. Nah, lanjut. Kelompok yang di belakang, ayo. Satu orang ya. Suaranya kuat ya, supaya dengar teman-temannya. Ayo, saja. Kita dengarkan, mari. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama mengikuti PA. Yang kedua, di Natal kita membacakan liturgi. Yang ketiga menjadi song leader. Dan yang keempat, di saat pasca kita mencari telur. Lihat presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, lanjut. Kelompok ayo. Kami membuat hasil yang berjumlah 7. Yang pertama mengikuti Vesparani. Oke, ya. Yang kedua menjadi rektor. Ya, rektor. Ketiga menjadi Mazmur. Mazmur. Yang keempat naik CD. Naik CD kalau Protestan ya. Naik CD. Yang kelima mengikuti KOR. Oh, Nomor 6 mengikuti sakramen Ekaristi. Ekaristi itu sakramen Ekaristi. Yang ketujuh mengikuti sakramen Krisma. Krisma. Oke. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ada lagi yang berbeda dari sini? Yang berbeda. Oh, masih ayo kelompok. Ayo, silakan. Liturgi, oke, ini ya. Oke, nari. Oke. Pembawa lilin. Oh, tugas itu ya. Mengikuti PA. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Oke, sudah tepuk tangan. Foto. Masih ada yang berbeda dari sini? Masih ada lagi. Nah, baik. Hari ini semuanya adalah bentuk pelayanan atau tugas-tugas dalam gereja kita masing-masing. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada di sini bentuk pelayanan gereja. Bentuk pelayanan gereja. Kita lihat yang pertama, peribadatan. Apa? Peribadatan. Nah, peribadatan itu yang termasuk adalah sakramen ibadah harian. Nah, yang mana di sini peribadatan? Yang termasuk peribadatan yang mana? Komuni. Oke, di peribadatan ya. PA. Peribadatan PA. Oke. Mana lagi? Yang peribadatan, beribadah. Yang mana di sini? Ini dari PA, itu PA ya. Ini sakramen Ekaristi, CD. Oke, baik. Yang kedua, pewartaan meliputi persiapan bakti, krisma, pernikahan, mewartakan kabar gembira. Itu gimana di sini? Pewartaan? Krisma, oke. Ini mewartakan Ekaristi dan krisma. Apalagi yang mewartakan membaca Mazmur dan baca liturgi. Oke, mantap. Nah, selanjutnya persekutuan. Nah, meliputi organisasi-organisasi yang ada dalam gereja. KOR. Mana dia dari KOR? KOR, kemudian
Itu Vespa lagi. Nah, kemudian pelayanan, melayani, ikut melayani umat juga, untuk sosial juga, pergi berkunjungan ke rumah sakit, melihat teman-teman. Tapi di sini ada ya, apa melayani? Song leader. Apa lagi? Song leader ini kan? Nah, lekop tadi termasuk ke pewartaan, gitu ya. Nah itu semua. Yang terakhir ada pelayanan, itu dari melayani. Berarti satu peribadatan, yang kedua persekutuan, yang ketiga pewartaan, keempat pelayanan. Nah, ada satu lagi. Maka Bapak tidak buat sini, yakni kesaksian. Nah, kesaksian ini merangkum semua ini. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu memberi kesaksian kepada orang lain bahwa kamu adalah orang yang beriman. Contohnya memberi Ya? contoh gitu. Ya, memberi contoh kepada orang lain. Mantap kali dia kan? Kemudian, nah, supaya kita tahu ini dari mana asalnya, maka kita harus melihat dari dasarnya dari kitab suci. Nah, tadi sudah kita siapkan kitab sucinya ya. Nah, berikan dulu. Ini ada simpan. Oke, sekarang kita buka Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Coba lihat Kisah Para Rasul 2. Nah, sudah dapat semua kitab sucinya kan? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ya? Ada ya? Nah, berapa Pak? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Oke. Sudah dapat? Sudah. Nah, siapa yang bisa membacanya dengan lantang? Siapa? Sohawatan sudah berbicara. Berdiri nak. Oke. Nah, kita dengarkan ya sambil melihat kitab suci masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih buat Akang. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk mendalami kitab suci ini, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan. Diskusikan bersama seperti tadi ya. Nah, pertanyaannya ini dia. Yang pertama, apa yang telah dilakukan oleh para murid Yesus yang telah dibaptis? Apa yang telah dilakukan para murid Yesus yang telah dibaptis? Apa aja yang mereka lakukan? Lalu yang kedua, mengapa mereka melakukan semua itu? Untuk apa? Ya? Yang ketiga, bagaimana kehidupan para murid Yesus tersebut dapat dilaksanakan zaman sekarang? Keempat, apa makna kisah kehidupan jemaat perdana tersebut bagi hidup kita
kita dari ya. Coba kami tulis dulu sama seperti tadi, satu orang saja yang menulis, nanti satu orang yang membacakan. Ya, coba silakan. 4 soal. Yang pertama tadi, apakah yang telah dilakukan oleh para murid Yesus yang telah dibaptis? Ayo, apa yang dilakukan? Coba diskusikan. Apa yang mereka lakukan? Dalam teks tadi, dalam teks kitab suci. Apa yang dilakukan? Memecahkan roti dan berdoa. Nggak usah dijawab. Apa yang mereka lakukan? Apa aja? Selesai. Ini sudah selesai. Yang satu. Lanjut. Ini sudah. Ini sih yang berbentuk. Tinggal nomor 4. Ini sudah nomor berapa? Nomor 1, bagus. Ini nomor 5. 2 sudah maksa dari mereka. Ini sudah nomor 0. Nomor 1 juga. Oke. Baik, Bapak beri waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Pas selesai, coba kita selesai. Kita dipanggil. Mereka memecahkan roti. Bagaimana kehidupan para murid Yesus tersebut yang bisa dilakukan pada zaman sekarang? Nah, apa-apa saja yang kita lakukan zaman sekarang yang mereka buat di situ, ya? Misalnya bertemu dalam pengajaran kita lakukan itu sekarang. Kita misalnya dola-dola lingkungan kan berkaitan nyaman itu apa sih yang nah, nomor 4, apa makna bisa para rasul ini dalam kehidupan kita? Apa maknanya? Oke, baik. Coba kita dengarkan presentasi dari teman kita yang sudah siap dari kelompok pria-pria ganteng yang di sana. Ayo. Oke.
Kita dengar ya, suaranya kuat supaya dengar. Langsung aja jawabannya. Nomor 1. Nomor 1, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan mereka saling berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nomor 2, karena mereka percaya kepada Allah. Nomor 3, makan dan berdoa bersama. Nomor 4, kita harus bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok yang kedua ini kelompok Yosi dan kawan-kawan. Silakan, Andre. Coba buka maskernya nak biar terdengar. Terdengar yuk. Setelah ditabis, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan mereka selalu berkumpul mengerjakan roti dan berdoa. Kedua, karena mereka telah bersyukur karena telah diselamatkan dari dosa, selamatkan Yesus dari dosa. Yang ketiga, rajin ke gereja, membantu orang yang membutuhkan, saling menghargai. Yang keempat, kita harus takut akan Tuhan dan selalu pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Kita lihat dulu ke depan. Nah, ada di sini kesimpulannya, ya. Kesimpulan yang kita dapat, misalnya gini. Bidang pewartaan yang dilakukan gereja sekarang adalah kelanjutan dari pengajaran para rasul. Ya, tadi pewartaan, kemudian perayaan Ekaristi, dan persaudaraan dan lainnya, semua itu berasal dari kisah para rasul yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada zaman kan kita lakukan sekarang. Ya, seperti tadi apa, bertekun dalam ajaran para rasul. Apalagi yang mereka lakukan? Memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa. Apalagi? Berkumpul di bait Allah. Berkumpul di bait Allah. Apalagi? Selalu menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang. Apalagi? Ada lagi? Beribadah atau berdoa. Nah, itu semua kita lakukan zaman sekarang. Kita lakukan enggak? Kadang ya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak, kadang ada. Oke. Kawan-kawan, nah kita dalam pelajaran ini harus terlibat dalam gereja kita masing-masing. Untuk anak-anak kami yang beragama Protestan, silakan bergabung dalam organisasi-organisasi yang ada di gereja masing-masing. Untuk yang Katolik, silakan juga bergabung. Ada BIM, ada Mestinat, ada tugas liturgi, banyak ya. Untuk yang beragama Buddha juga bisa berperan dalam agama masing-masing, ya. Oke. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudahi dulu. Maka kita akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Oke, siapa yang memimpin itu? Satu Pak. Dan ini Pak. Oke, silakan. Baik, nanti kita berdoa yang baik. Tuhan, pada pagi ini kami terus belajar tentang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami berbicara dan sanggup untuk mengulas soal nanti yang diberikan untuk kami yang dari depan. Tuhan, hanya lalu anakmu terus bagi kami, terus kami. Amin. Terima kasih.